Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi ke channel Babai Syalid. Kali ini kita mau ngebahas tentang tips mengoperasikan persneling mobil Matic agar lebih awet ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mobil Matic, itu banyak orang yang memilih karena alasan praktis ya teman-teman ya. Tinggal injak gas, tinggal injak rem, tanpa ribet pakai kopling. Itulah kenapa mobil Matic semakin populer, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta ya teman-teman ya. Tapi di balik kemudahan itu ada hal yang harus kita perhatikan juga ya teman-teman. Karena transmisi Matic itu komponennya sensitif dan juga mahal perbaikannya kalau seandainya jebol. Jadi kalau salah penggunaan, kerusakannya itu bisa bikin kantong jebol ya. Bahkan ada beberapa tipe mobil overhaul transmisi itu bisa tembus belasan sampai puluhan juta. Kalau teman-teman yang tahu juga ya. Sayangnya banyak juga pengemudi yang tanpa sadar melakukan kebiasaan kecil tapi fatal nih saat mengoperasikan persneling. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas teman-teman bagaimana cara yang benar menggunakan persneling mobil Matic supaya lebih awet, lengkap dengan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemilik mobil. Oke, stay tune teman-teman semuanya. Nah, yang pertama teman-teman, setiap perpindahan persneling mobil Matic itu pasti harus diiringi dengan remnya diinjek ya teman-teman ya. Nah, setiap teman-teman menggunakan tuas ini persneling, itu pastikan mobil ketika dipindahkan persnelingnya misalnya ya. Nah, ini dari posisi D kita jalan. Nah, ketika teman-teman mau mundur dari posisi D itu ke R, pastikan mobil ini dalam keadaan berhenti ya. Nah, jadi ini udah berhenti nih. Nah, jangan sampai ketika teman-teman dari D, nah dari jalan, kondisi jalan, teman-teman langsung berubah dari D langsung ke R. Nah, gitu. Itu jangan teman-teman ya, karena Matic tidak didesain untuk seperti itu. Kalau teman-teman berbicara agar mesinnya lebih gearboxnya aman, lebih sehat, kita bicara mengenai menjaga mesin ya. Jadi ketika teman-teman di D, sekali lagi dari D langsung pindah ke N dulu, baru R. Nah gitu teman-teman, dan pastikan mobilnya itu dalam keadaan sudah berhenti dari D-nya itu, baru pencet R. Nah itu. Nah tips kedua teman-teman, tips kedua adalah ketika kita di lampu merah, ketika kita di lampu merah, tergantung nih teman-teman, kan ada beberapa perdebatan ya biasanya ya. Apakah saya harus di posisi D, tetap di D, atau saya pindahkan ke N, atau bahkan di posisi P. Nah gitu. Nah itu kalau seandainya teman-teman yang bisa perhatikan situasi ya. Kalau seandainya teman-teman di lampu merahnya itu atau dalam keadaan macet, itu macetnya masih bisa bergerak, dan kalau misalnya lampu merahnya kemungkinan sebentar lagi akan lampu hijau, teman-teman lebih baik ditahan di D saja gitu. Nah, biar tidak bolak-balik gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal lempas remnya ya ketika udah mulai bergerak. Nah, ketika teman-teman kondisinya macetnya stucknya cukup lama, terus atau lampu merahnya itu lama nih, lampu merahnya lama. Jadi teman-teman jangan di posisi D, karena posisi D ini kalau terlalu lama teman-teman tahan remnya, itu gearboxnya di posisi D itu sebenarnya masih tetap berjalan. Jadi kalau terlalu sering menggunakan D itu ditahan dalam posisi di D dan nekan rem terus terlalu lama, itu gearboxnya akan lama makin ngikis dia. Jadi untuk menghindari itu kita berbicara menjaga ya teman-teman ya. Ketika parkirnya agak lama gitu bergerak dan lampu merahnya cukup lama, teman-teman pindahin ke N. Nah gitu. Nah tips ketiga teman-teman, hindari menahan mobil di tanjakan dengan tuas D. Kita kadang-kadang ada juga beberapa yang melakukannya ya, kadang-kadang nggak sadar gitu teman-teman ya. Hindari menahan mobil di tanjakan dengan tuas D. Ketika posisinya di D, dalam macet nih, di D dan macet, teman-teman lihat, tergantung nih, kembali ke poin kedua tadi, kira-kira macetnya lama atau sebentar. Kalau seandainya lama, itu kembalikan ke N dan jangan di posisi D teman-teman, karena tujuannya kadang-kadang kan lihatnya di D biar mobilnya nggak gerak ya, jadi biar mesinnya nahan. Itu usahakan jangan ya teman-teman ya, untuk kita menghindari gearboxnya itu lama-kelamaan dia akan bekerja dengan ekstra. Kalau di posisi D, teman-teman gunakan di posisi menanjak dan keadaan macet. Teman-teman sebaiknya pindahkan ke N dan itu gunakan rem tangan atau seandainya ada parkir elektrik. Nah gitu. Tips ketiga teman-teman, dalam menggunakan mobil Matic itu dari posisi P, misalnya kita dalam keadaan parkir itu mau ke D. Nah itu
narik persnelingnya itu jangan truk. Nah gitu teman-teman, karena gearbox ini rentan nanti akan keropos, dikhawatirkan usianya nggak lama ya teman-teman ya. Kembali lagi kita bicara mengenai maintain ya, dari R, nah gitu, baru di posisi di D. Nah nanti juga ketika teman-teman mau parkir ya, anggap sini kita mau parkir ya, ketika mau parkir mundur sebentar. Nah itu jangan langsung teman-teman dari mundur itu pindahkan ke P. Kenapa? Harus pindahkan ke N dulu teman-teman. Nah lalu tarik rem tangan atau rem elektrik, baru pindahkan ke P. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika teman-teman memindahkan dari N ke dari N lalu tarik tangan, itu posisi mobil berhenti di parkiran, itu yang menahan mobil ini tidak bergerak adalah rem tangan atau remnya, bukan dari gearbox. Beda halnya dengan teman-teman dari R ya, kita mundur lalu teman-teman arahkan ke P langsung, baru tarik rem tangan. Nah itu jangan teman-teman, karena mobil ini berhenti, itu yang menahan mobil ini tidak bergerak adalah gearboxnya yang menahan, bukan dari rem. Meskipun teman-teman tarik ini sebenarnya tidak berfungsi secara maksimal, justru yang menahan itu adalah gearboxnya. Nah gearbox ini kalau lama-kelamaan seperti ini teman-teman itu rentan gitu, rentan cepat rusaknya gitu. Oke, dan tips terakhir teman-teman, ketika teman-teman dalam keadaan menurun menggunakan mobil matic, anggap posisi mobil kan jalan tadi teman-teman ya, mobil dalam keadaan menurun jalan dan tapi kondisinya menurun. Nah itu teman-teman jangan di posisi D dan mengandalkan dari rem yang teman-teman injak. Nah itu membebani mesin teman-teman. Jadi posisinya itu di D, usahakan di gigi yang paling bawah. Nah teman-teman mobil matic itu kan ada yang S, ada yang L, ada yang gigi 1. Nah beda-beda ya, karena matic, kalau matic ini contohnya di Wuling ini mesinnya mobil CVT ya teman-teman ya, bukan matic konvensional. Jadi di S, nah S-nya itu biar ibaratnya kalau di mobil manual itu di posisi gigi 1. Nah usahakan di gigi di S ini yang minimal persneling bisa menahan mobil biar tidak terlalu meluncur di penurunan. Jadi tidak hanya mengandalkan dari rem saja yang teman-teman injak, tapi diturunkan giginya sampai level paling bawah. Nah gitu. Tapi ini sebenarnya tergantung dari tingkat penurunannya juga teman-teman. Nah seperti itu. Kelihatannya tadi sederhana ya teman-teman ya, tapi kebiasaan kecil ini bisa bikin perbedaan besar teman-teman. Dengan cara yang benar, transmisi mobil kalian itu bisa lebih bertahan lama, perjalanannya juga lebih nyaman, dan pastinya kantong kalian aman dari biaya perbaikan yang tidak ya. Tinggal servis ya, perbaikan yang rutin lah gitu, tidak harus sampai gearboxnya yang harus diperbaiki apalagi diganti. Nah itu menghindari yang seperti itu. Semoga tips ini bisa memberikan informasi tambahan referensi buat teman-teman semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan teman-teman, saya minta maaf dan terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya.